dia akan segera mendapati kenikmatan itu. Sebagaimana kalau sudah meninggal, jasad gitu juga tuh. Jasad pelaku dosa maksiat itu nggak mau cepet-cepet dimasukin ke liang lahat. Jangan dibawa, jangan, tinggalin, biarin. Dia nggak mau masuk liang lahat. Tapi kalau orang beriman justru cepetan, udah nggak usah ditungguin, keluarga, adik segala macam, tinggal. Saya udah saking udah pengen cepet-cepet ke alam barzakh. Jadi ketika sakratul maut itu sudah ta'lamun, kamu tahu nasibnya kelak. Nah yang kedua, summa kalla saufa ta'lamun, adalah ketika dia memasuki barzakh. Ini kata Ibnu Jauzi. Baik, kita masuk ke ayat kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali jangan begitu. Law ta'lamun, sekiranya kalian mengetahui ilmal yaqin, dengan pengetahuan yang yakin. Karena ada pengetahuan yang masih ragu-ragu. Ini enggak pengetahuan yang yakin, ilmu yakin. Kita akan sampaikan nanti ada tahapan ilmu. Baik. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan juga Al-Mawardi dalam tafsirnya, manusia tidak akan bermegah-megahan sekiranya mereka memiliki pengetahuan yang benar tentang adanya hari berbangkit setelah kematian dan adanya hari pembalasan. Jadi kenapa orang berbuat dosa, berbuat maksiat, sombong, dia menghabiskan waktu, energi, tenaga, ngumpulin harta, ngumpulin jabatan, karena dia tidak memiliki pengetahuan yang sampai pada tahap keyakinan bahwa besok semua yang dia punya itu akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban. Itu karenanya Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat fase dakwah itu ya, 13 tahun di Mekah itu belum ada perintah kewajiban syar'i itu. Salat saja itu di limit terakhir, ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah. Tapi selama 13 tahun ini itu belum ada halal haram, itu belum. Perintah puasa kapan? Tahun kedua hijrah, 2 tahun setelah hijrah. Perang juga sama. Salat Idul Adha juga sama. Halal haram itu semuanya ayatnya madaniyah. Selama di Mekah itu belum. Mekah itu karakter surat-suratnya itu tema besarnya masalah akidah. Belum ada hukum, halal haram itu belum. Nah, tema akidah itu secara garis besar itu ngomongin tentang hari pembalasan. Besok kalau mati akan disiksa, ada hari kiamat, ada hari pembalasan. Itu semua terus dicekokin. Masyarakat Arab ketika itu ditanamkan dalam dirinya bahwa saya mati besok akan mempertanggungjawabkan semua yang saya lakukan sekarang selama 13 tahun. Baru setelah itu sudah mantap pindah ke Madinah, baru ada hukum, perintah puasa, ya, sholat berjamaah, apalagi zakat, infak, sedekah, perang, terus haji, itu semuanya setelah pindah ya, ke Madinah. Kenapa begitu? Karena kalau orang sudah beriman kepada hari akhir, dia yakin besok bakal dihisab. Begitu dia dikasih perintah dan larangan, itu sami'na wa ta'na. Dia takut, ini kalau ada perintah enggak saya lakukan, besok bagaimana nih? Ini ada larangan saya langgar, besok bagaimana nih? Itu kalau sudah mantap. Sehingga dia sangat tunduk patuh kepada hukum. Karena sebelum hukum itu ada, di sini sudah ada keyakinan besok akan mempertanggungjawabkan. Nah itu yang hilang sekarang. Proses pendidikan kita itu nggak ditanamkan tuh, langsung nggak jadi tentang hukum. Akhirnya banyak orang mengerti hukum tapi nggak takut hari pembalasan. Akhirnya apa dampaknya? Orang mau gampang mempermainkan hukum. Pokoknya ya hukum di otak-atik sesuai dengan kepentingan dia. Kenapa? Karena dia nggak mikir besok bakal diminta pertanggungjawaban. Nah, berarti dia tidak memiliki pengetahuan yang benar terhadap hari berbangkit. Nah, pola pendidikan ini yang mesti kita tanamkan kepada anak-anak generasi kita. Yang selalu kita tanamkan adalah takut Allah, besok dihisab, besok mintai pertanggungjawaban, itu harus kita tanamkan. Sebelum dia tumbuh besar, mengerti tentang hukum, mengerti tentang aturan dan seterusnya. Kalau sudah itu dia takut jadinya kan. Itu kita tanamkan. Karena kalau enggak, dia akan menjadi pakar hukum tapi kerjaannya ngotak-atik hukum.
ngakal-ngakal hukum. Dia akan menjadi ahli ekonomi tapi buat ngacak-ngacak ekonomi. Dia malah mencuri dengan teori ekonominya itu, dengan ilmu akuntansinya dia malah nauzubillah min dzalik ya. Kenapa? Karena tidak takut hari pembalasan itu. Maka kata Syekh Sa'di dan Al-Mawardi dalam tafsirnya, Syekh Sa'di tafsirnya berarti Taisirul Karimur Rahman fi Kalamil Mannan, sementara Al-Mawardi tafsirnya Nukat wal Uyun. Maka kata Allah, lau ta'lamuna ilmal yaqin, kalau mereka tahu benar dengan sebenar-benarnya pengetahuan bahwa besok akan dihisab, nggak akan berani bermegah-megahan. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk. Kita buka surat Al-Mulk ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Artinya mereka juga berkata, andaikan dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak akan termasuk ke dalam golongan penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Jadi sekiranya kami mendengar atau kami mengerti, kami tidak mungkin termasuk ke dalam ashabus sa'ir. Artinya kalau kami dari dulu udah ngerti, benar-benar ngerti, gak bakalan deh berbuat dosa, gak bakal berbuat maksiat, gak bakal melakukan perlombaan dalam hal bermegah-megahan dunia itu, sehingga kami akhirnya masuk ke dalam neraka, kata mereka. Jadi kenapa mereka masuk ke sa'ir, neraka sa'ir? Karena mereka bilang kami nggak tahu, kami nggak ngerti. Nggak mungkin mereka nggak ngerti, pasti tahu. Nggak mungkin nggak ada yang ngasih tahu kan? Pasti udah dikasih tahu. Karena wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sekelompok manusia sampai kami mengutus seorang rasul. Ya, pasti udah tahu. Nah masalahnya sekedar tahu tok, belum sampai tahap ilmal yakin. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, atau bisa jadi mereka sebenarnya tahu dan mereka pengetahuannya bukan sekedar tahu, tapi sudah sampai tahap ilmu yakin. Cuman gemerlapnya dunia itu yang bikin mereka tergoda. Karena mohon maaf banget ya, kita ini ngomongin koruptor ya, ngomongin orang-orang yang bagi-bagi jatah, tambang apa segala macam, enak. Kenapa? Karena kita tidak pada posisi itu. Tapi kalau misalnya kita dalam posisi itu, belum tentu juga ada kesempatan, misalnya belum tentu juga kita selamat. Fitnahnya luar biasa. Jadi sekian korupsi ya, 3 triliun korupsi, sekian ratus miliar. Karena kita nggak ada kesempatan itu, jadi kita gampang ngenyeknya. Tapi kalau nauzubillah min dzalik, mungkin kita dihadapkan, dikasih tawaran, di depan kita ada uang segepok 100 juta apa 1 miliar, 10 miliar atau mungkin sekian triliun, belum tentu juga kita bisa selamat. Atau Ustaz ngisi kajian di mereka gitu. Itu juga. Mama gitu. Diundang gitu. Godaannya luar biasa dan itu memang ya butuh effort dan perjuangan. Sehingga sebenarnya ada sebagian orang yang ngerti ya, sebagian orang tahu sebenarnya ini nggak boleh gitu. Cuman karena lumayan juga sih, ini kapan lagi dapat gitu. Akhirnya tergoda gitu. Biar bisa umroh gitu. Kapan lagi nih bisa umroh, kapan lagi bisa. Sehingga mohon maaf banget ya, ada beberapa oknum yang bukan oknum sih. Ya mereka sebenarnya punya latar belakang background kalangan santri. Ya bahkan bisa jadi kiai, bisa jadi ustadz kan. Terus ya kemudian dia dapat kesempatan itu, ternyata dia juga melakukan hal tersebut karena ya itu tadi, tidak semua orang sanggup bertarung hatinya itu untuk memenangkan keimanan ketika dihadapkan pada kesempatan dapat jabatan, kesempatan dapat harta. Sehingga boleh jadi ada orang yang sebenarnya dia tahu, dia yakin, dia ngerti banget gitu. Cuman ya itu tadi, godaan dunia kapan lagi nih mumpung ada. Seperti Bal'am bin Ba'urah itu, dia tahu
mendoakan Bani Israel dengan Nabi Musa itu sesuatu yang nggak benar. Di situ ada Nabi, masa doain keburukan? Tapi karena digoda terus dengan harta, istrinya nambahin, apalagi kita punya uang banyak dengan cara yang mudah, kan cuma doa doang, nggak ngapa-ngapain, cuma minta kepada Allah, ya Allah kirimkanlah badai, hujan apa kek untuk menghalau Bani Israel supaya tidak masuk ke kampung kami. Itu doang. Habis itu tobat bang, habis itu minta ampun pada Allah. Kok kan orang ngerti, pasti tahu cara tobat. Gitu. Tapi ternyata Allah justru nggak izinkan itu. Dia berdoa, setiap kali berdoa selalu salah lisannya. Ya Allah, hancurkan rombongan Musa dan Bani Israel, selamatkan kampung kami. Mestinya begitu. Tapi begitu diangkat tangan, ya Allah, hancurkan kampung kami, selamatkan Musa dan Bani Israel. Salah. Ya Allah, terus diulang-ulang. Sampai akhirnya doanya sudah tidak lagi mustajab. Itu kisah Bal'am bin Ba'urah dalam surat Al-An'am itu. Al-Araf ya. Kita buka itu. Walakin akhladahu ilal ard. Sampai Allah upamakannya seperti anjing. Ayat 176. Auzubillahi dari dari 175 sampai 176 ya. Langsung artinya aja banyak. Artinya, bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka tentang berita orang yang telah kami anugerahkan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu syaitan mengikutinya dan terus menggodanya, sehingga dia termasuk orang-orang yang sesat. Itu namanya Bal'am bin Ba'urah sebagai menyebutnya. Terus Seandainya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung pada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikian itu adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Bal'am bin Ba'urah ini mayoritas ahli tafsir mengatakan dia bukan Bani Israel, tapi hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel ketika itu. Dia orang soleh. Saking solehnya itu ibadahnya masya Allah luar biasa. Saking ibadahnya dahsyat luar biasa. Kalau orang bilang sekarang zaman sekarang udah levelnya udah wali. Dia sekalinya angkat tangan doa itu langsung dijawab oleh Allah. Misalnya lagi panas mentereng, ya Allah tolong turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan, langsung hujan aja turun. Ya. Lagi hujan, ya Allah berhenti langsung. Itu saking salehnya itu orang. Tapi ternyata yang udah level begitu aja masih tergoda dengan dunia. Insyaallah. Apalagi model-model kayak saya ini, yang doanya ketemu saja, bapak enggak ya? Nggak bisa berhentiin hujan, nggak bisa nurunin hujan. Digoda seperti itu belum tentu selamat. Makanya lebih baik berlindung. Ya Allah jangan sampai dikasih godaan itu. Kenapa? Karena kalau dikasih godaan belum tentu kita bisa selamat. Dan gak usah deket-deketin. Kira-kira nggak sanggup jangan deket-deketin dah. Kan bisa aja deket-deketin itu. Nih ada nih proyek nih, deketin lah coba. Niatnya dakwah gitu. Niatnya dakwah nih, tapi ternyata belum tentu kuat. Dalam lingkaran gitu. Maka iya, kadang kitanya sudah berusaha tapi lingkungannya. Akhirnya lama-lama ya sahib teman itu akan narik dia, akan betot. Akhirnya terpengaruh juga. Masa kerja sekian tahun, yang lain tuh udah pada bawa mobil, masih motor butut aja. Emang nggak ada apa kek yang diapain gitu. Nah kalau sudah apa kek yang diapain, itu udah bahaya ya. Apa yang bisa saya apain? Ngeri sudah. Jadi boleh jadi mereka ini sebenarnya tahu, tapi karena godaan gemerlapnya dunia itu yang akhirnya membuat mereka terlena. Ini sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Al-An'am ayat 130.
Al-An'am ayat 130. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Artinya Allah berfirman, wahai golongan jin dan manusia, tidakkah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini? Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Namun mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang kafir. Jadi begitu masuk dalam neraka, Allah tanya, para penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum, emang belum ada rasul, orang yang ngingetin, ustadz, kiai, habaib, guru, orang tua, teman yang ngingetin bahwa ada ayat-ayatku, ngingetin bahwa akan ada pertemuan hari ini, itu hari berbangkit, hari hisab. Mereka bilang syahidna ala anfusina, iya kami sudah tahu. Katanya bisa. Kata mereka, iya kami udah tahu, udah dengar. Terus kenapa udah tahu masih nyemplung ke neraka? Apa kata Allah? Wa gharratumul hayatud dunya. Nasihat itu kami dengar. Telinga kami tahu mendengar nasihat-nasihat itu. Cuma nih mata tergoda sama gepokan merah itu susahnya itu. Mata ini tergoda dengan jabatan, mata ini tergoda dengan gemerlapnya dunia. Akhirnya mereka wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Akhirnya mereka bersaksi, ya kami orang-orang kafir. Artinya menolak informasi yang sudah kami dapat, ternyata tidak kami amalkan. Nah, itu yang ngeri. Kita tahu tapi tidak mengamalkan. Kita tahu itu salah tapi tetap kita langgar. Kita tahu ini benar tapi tidak kita kerjakan. Itu yang masya Allah ya, yang ngeri banget. Itu cobaan orang berilmu. Cobaan orang berilmu adalah ketika dia tahu tentang halal haram, Allah kasih cobaan ke dia. Sanggup gak nih? Aduh, luar biasa ya, masya Allah. Maka benar-benar kita ini butuh banget bantuan Allah ya. Dalam setiap kondisi selalu minta Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus tuh, kalau enggak tuh kita ada terus tuh godaan tuh, akan ada terus. Maka kita harus minta, ya Allah, apapun bagaimanapun kondisinya, seberat apapun godaannya, a'inni ala dzikrika, bantu supaya saya tetap terkoneksi denganmu ya Allah. Sehingga yang rusak, yang busuk, yang banyak segala macam ini melenakan, aku tidak terlena dan tidak tertipu. Insyaallah. Kita belajar dari Imam Syafi'i itu, kalau kita baca manaqibnya atau sirahnya Imam Syafi'i, masya Allah ya, ketika beliau difitnah mau mengadakan pemberontakan, ditangkap bersama dengan 10 ulama, 10 dibawa ke istana, diinterogasi satu-satu. Hasil interogasinya itu berujung kepada pancung. Interogasi itu pancung. Terakhir Imam Syafi'i. Begitu Imam Syafi'i interogasi, yang interogasi nangis. Jawabannya itu, ya kemampuan Imam Syafi'i retorikanya luar biasa. Jadi dikasih pertanyaan, jawabannya itu memberikan pertanyaan yang menohok. Sehingga yang nanya ini lama-lama merasa bersalah gitu. Merasa, ya Allah, iya saya kenapa nih? Akhirnya dia merasa berdosa, nangis. Raja, kalau siapa? Al-Ma'mun apa siapa kalau masalah itu ya? Sampai raja itu nangis, yo. Wahai Imam, tolong nasihatin saya. Ujungnya begitu. Padahal teman-teman yang 9 ini ulama semua sudah dipenggal hukum pancung semuanya.
Imam Syafi'i begitu diinterogasi, justru beliau memberikan jawaban yang membuat yang interogasi raja atau khalifah itu langsung merasa kayak orang paling banyak dosa di dunia ini. Langsung merasa bersalah, nasihatin Imam Syafi'i. Dikasih nasihat makin kenceng nangisnya. Maka selesai, baru kali ini saya ketemu orang katanya bisa bikin saya merasa takut dengan neraka, bikin saya merasa khawatir tidak masuk surga katanya. Luar biasa. Dikasih hadiah 2000 dinar. 2000 dinar itu berapa rupiah? 1 dinar itu kan 4,25 gram emas, berarti 4.250.000 1 dinarnya. Kali 1000 aja, berapa tuh? 4 juta kali 1000, 4 miliar. Ya, nolnya kan 9 tuh. Iya, 4 miliar kali 2, 8 miliar. Sama raja khalifah dikasih 8 miliar karena bikin khalifah sadar terus nangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih 8 miliar. Apa kata Imam Syafi'i? Uang 8 miliar itu saya bagi-bagikan sebelum keluar gerbang istana udah habis. Insyaallah. Dibagikan. Dia ambil karena mau hormati dong. Ini kan hadiah dari khalifah, kalau nggak diambil sombong banget. Ya nanti bisa marah lagi tuh khalifah. Dikasih, ambil hadiah. Hadiah. Tapi setelah itu diberikan kepada yang tukang nyapu, yang nyapu, semuanya itu dikasih. Begitu beliau keluar gerbang itu nggak ada sepeser pun yang dibawa. Masya Allah. Beda ya. Luar biasa. Kalau kita dikasih 8 miliar, aduh, kira-kira beli apa ya? Apa tanah, apa rumah, apa mobil ya? Kita udah banyak banget tuh di kepala tuh. Masya Allah. Imam Ahmad dicambuk sama Khalifah Al-Ma'mun sampai bergeser tulangnya itu. Meninggal. Anaknya Khalifah merasa bersalah kepada Imam Ahmad, maka tiap bulan mau dikasih kompensasi. Saya lupa angkanya, apa sampai 2000 dinar juga atau kurang dari itu. Pokoknya setiap bulan mau dikasih kompensasi sebagai bentuk permintaan maaf pihak istana kepada Imam Ahmad. Sama beliau nggak diambil, nggak mau. Nah, nggak usah, nggak mau sama sekali. Sampai kemudian akhirnya beliau sudah sakit-sakitan parah, anak-anaknya datang, Pak, ini bapak udah parah sakit-sakitan, nggak mau diambil itu. Saya pokoknya tidak mau memakan sepeser pun. Ya sudah, kalau bapak nggak mau, kita yang ambil boleh apa kagak? Kalau kalian terserah. Tapi saya tidak akan mau. Masya Allah. Kenapa? Karena itu akan jadi dibeli nanti kan. Fatwanya nanti akan ngikutin yang ngasih duit dong. Kasih duit 8 miliar. Masa ngasih fatwa menyesatkan penguasa? Nggak mungkin dong. Pasti kasih fatwanya ini pemimpin yang top markotop. Pasti begitu tuh. Masya Allah. Cobaannya dahsyat. Ulama-ulama dulu sanggup mereka seperti itu. Kita Allah alam ya. Maka lebih baik jangan ketemu dah yang gitu-gitu. Kita mohon kepada Allah, jauhi ya Allah, jangan sampai ketemu dengan ujian yang begitu, karena belum tentu sanggup kita ya. Kita tahu ini dosa, kita tahu ini apa bahaya ya, kita tahu ini nggak berkah. Cuman kapan lagi bisa dapat duit banyak dengan cara mudah kan? Masya Allah. Nah itu yang menjadi godaan, sehingga kata Allah wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Ya Allah. Nah, apa makna ilmu yakin itu? Kata Imam Qatadah, sebagaimana dikutip oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam Adwaul Bayan, itu adalah ilmu tentang kematian yang merupakan perkara pasti. Jadi mati itu adalah sesuatu yang pasti. Semua kita sepakat bahwa mati itu ada dan benar. Tinggal nunggu giliran aja kita kan. Sebenarnya malakul maut ini setiap hari udah keliling aja nih ke Cirende, lewat-lewat rumah kita. Mungkin juga lewat masuk rumah kita nggak tahu ya. Cuman belum dalam rangka dinas, cuman lagi lewat doang gitu. Akan ada saatnya datang ke rumah kita, datang ke kita, itu bukan cuma sekedar lewat, dalam rangka dinas. Apa dinasnya? Jemput kita. Nah itu kematian. Semua orang yakin pasti mati semua orang. Itu yang disebut dengan ilmu yakin, kata Imam Qatadah. Maka kata Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqinu.
dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud, dan sembahlah rabbaka, Tuhanmu. Jadi ibadahlah kepada Tuhanmu sampai kapan? Sampai datang kepadamu keyakinan. Apa makna al-yakin di sini? Semua ahli tafsir atau mayoritas ahli tafsir sepakat yang dimaksud dengan al-yakin di situ adalah kematian. Jadi artinya sampai kapan kita sholat Ustaz? Sampai mati. Sampai kapan kita ngaji, belajar? Sampai mati. Kalau belum mati jangan berhenti belajar, gitu maksudnya. Sampai kapan kita menyembah Allah? Sampai mati. Kalau belum mati jangan berhenti. Ya. Hatta ya'tiyaka al-yaqin. Nah, itu disebut dengan al-yaqin, kematian. Itu kata Imam Qatadah. Sementara Ibnu Jurayj mengatakan ilmu yakin itu adalah ilmu tentang hari berbangkit dan hari pembalasan. Bahwa kita harus ditanamkan dalam diri kita keyakinan bahwa besok setelah mati kita akan dibangkitkan. Itu yang membuat orang kemudian berpikir ulang ketika melakukan dosa maksiat. Kenapa dulu orang-orang jahiliyah itu mereka berbuat sesuka hati, tidak mau ikut Nabi Muhammad? Karena mereka tidak meyakini akan adanya hari berbangkit. Mati aja. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Kenapa mati? Emang udah waktunya gitu. Kalau belum waktunya nggak bakal mati. Jadi yang membinasakan atau yang mematikan kita adalah waktu saja, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menurut mereka kalau udah mati udah selesai, ya. Nggak akan ada hisab, udah selesai lah. Repot capek cuma di dunia. Kalau mati ya udah, rest in peace, apa RIP, rest in peace ya, istirahat dengan damai. Itu karenanya banyak orang-orang ketika putus asa dia memilih bunuh diri, karena dia pikir bunuh diri menyelesaikan masalah. Padahal buat orang Islam enggak, setelah mati itu masih ada sederetan peristiwa yang akan kita hadapi. Mulai dari barzakh, nanti yaumul ba'ats, nanti yaumul hisab, nanti mizan, nanti setelah itu syafaat, nanti setelah itu sirat, nanti setelah itu apalagi haud, telaga, nanti setelah itu ada jisr, ya jembatan di sirat tadi. Nanti setelah itu ada surga dan neraka. Masih panjang perjalanan. Dan semua itu ditentukan oleh kehidupan kita hari ini. Kalau kita pengen besok selamat, maka hari ini persiapkan bekal. Maka kata Imam Syafi'i, tidak ada manusia yang tidak yakin bahwa dia pasti mati. Semuanya yakin pasti mati. Semuanya tahu dia bakal selesai di dunia ini, bakal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi meskipun dia sudah sangat yakin dan tahu pasti mati, tapi tidak menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Itu adalah hal yang paling membingungkan, kata Imam Syafi'i. Kita mau jalan-jalan, nanti akhir bulan September kita mau jalan-jalan ke Bandung. Oh, dari sekarang udah nyari baju apa kira-kira yang bawa besok ya? Sepatu apa sendal ya? Bekal kira-kira nanti berangkat bawa lontong, apa bawa ketupat, apa bawa snack apa ya? Itu udah kita pikir jauh-jauh hari tuh. Ongkosnya nanti buat jajan di sana apa ya? Kira-kira nanti beli oleh-oleh apa? Itu jauh-jauh hari sebelum berangkat udah kita persiapkan. Ya, nanti nginepnya di mana, bagaimana makannya di sana, semua udah kita pikirkan matang-matang. Padahal bisa saja kemudian nggak jadi berangkat kan? Ada aja sebabnya, bisa ditunda, bisa di cancel, bisa segala macam. Tapi kalau kematian nggak ada yang bisa meng-cancel. Ya, kematian tidak ada yang bisa menunda. Kita ceritakan, tidak ada manusia yang dikasih kesempatan oleh Allah untuk menunda kematian kecuali para nabi. Kalau para nabi itu malakul maut datang nanya dulu, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam, kamu siapa? Malakul maut, malaikat mencabut nyawa. Ngapain kesini? Ya jalanin tugas. Maksudnya mencabut nyawa Anda. Tapi sebelum saya cabut, Allah kasih pilihan, mau dicabut sekarang aja atau mau dikasih tambahan. Tambahan berapa? Terserah, mintanya berapa? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, Allah pasti kabulkan, insyaallah. Tapi semua nabi bilangnya ila rafiqil a'la, sekarang aja udah, nggak usah ditambah-tambah lagi. Kecuali Nabi Musa ya, Nabi Musa alaihissalam ketika ditawari begitu, kata Nabi Musa, tunda kematianku sampai berapa tahun? Nggak usah berapa tahun, tunggu
aku ingin engkau cabut ketika berada di tanah haram. Waktu itu sedang di luar tanah haram. Izinkan aku berjalan kembali ke tanah haram. Kalau sudah masuk tanah haram, cabut langsung nyawaku, jangan ditunda-tunda lagi. Maka cepat-cepat Nabi Musa itu balik ke Al-Aqsa. Begitu masuk 1 jengkal tok, baru 1 jengkal masuk tanah Al-Aqsa, langsung dicabut nyawanya oleh malakul maut. Nah, itu Nabi ditawarin, tapi meski ditawarin Nabi semuanya nolak. Kita nggak ditawarin. Kenapa? Karena kalau ditawarin pada nambah semua. Sama malakul maut, Pak, ini sekarang apa nambah lagi? Nambahlah. Berapa lama? Ya, 10 tahun lagi lumayan lah. Gitu. Semua kita pasti pada nambah. Gitu. Tapi para nabi, kenapa ditawarin? Karena mereka memang udah merasa cukup hidup di dunia. Nah, mereka lebih memilih ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita semua tahu kematian itu adalah sesuatu yang pasti, maka mestinya kita bawa bekal ya. Kita siapin diri kita, dan betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali bekal-bekal yang mudah yang bisa kita bawa. Apa diantaranya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca aja Sayyidul Istighfar pagi hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kalau kita baca pagi hari kata Rasulullah, siangnya meninggal, wa kana min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Kita baca sore, petang nih, bisa asar sebelum maghrib, kita baca itu, malamnya kita meninggal, wa kana min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Masya Allah. Sayyidul Istighfar. Minimal sekali kan? Sekali aja, minimal sekali aja kita baca. Belum hafal Ustaz, googling aja, googling penghulu, jangan berhenti di situ, tambahin penghulu istighfar. Karena kalau penghulu doang kawa keluarnya nanti. Penghulu istighfar, Sayyidul Istighfar, keluar langsung baca aja udah, baca aja. Bukan suruh ngapal, suruh baca. Insyaallah. Apalagi setiap selesai sholat sempetin baca istighfar. Setelah itu baca ayat kursi. Ya Allah la ilaha illallah wa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Terus sampai selesai ayat kursi. Ayat kursi aja. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Setiap selesai sholat fardu itu kita baca. Apa kata Rasulullah? Laisa bainahu wa bainal jannati illal maut. Tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali kematian tok. Sehingga kalau dia mati masuk surga. Kenapa dia nggak masuk surga? Karena belum mati. Karena syarat masuk surga yang paling utama adalah mati. Biar kata soleh banget, kalau masih hidup kagak bakal bisa masuk surga, mati dulu. Cuman sebelum mati siapkan bekal gitu kan, disiapkan amal. Karena banyak juga yang mati tapi tidak masuk surga kan. Banyak sekali amal-amal sederhana, amal-amal ringan. Selesai baca, selesai azan kita dengerin Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa ba'atsu maqama mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ada yang tidak pakai innaka la tukhliful mi'ad, enggak ada pakai wa syarafa wa darajatul aliyah, langsung wa ba'atsu maqama mahmudan allazi wa'adta. Itu kata Rasulullah SAW, hullat lahu syafaati atau halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Dia berhak dapat syafaat pada hari kiamat. Insyaallah. Kita baca. Kalau menghadapi sakratul mautnya bagaimana Ustaz? Menghadapi sakratul maut supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyakin istighfar. Ya paling istighfar. Rasulullah SAW itu beliau ada 2 riwayat, 70 kali sehari semalam, ada riwayat lain 100 kali. Itu Rasul, Nabi, pemimpin, panglima perang, ngatur banyak urusan orang. Itu 70 sampai 100. Kita Nabi bukan, pemimpin bukan, RT juga kagak ada kesibukan. Lebih lah mestinya ya setiap hari itu. Astagfirullahaladzim, bisa sampai 1000 kali itu kalau bisa. Nah itu istighfar itu menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga begitu datang malakul maut kita dijemput dalam kondisi yang husnul khatimah, diringankan. Terus kalau orang sedang sakratul maut gimana? Kalau sakratul maut ya kita talqin, Pak bilang la ilaha illallah. Kalau dia sudah ikut ilaha illallah. Itu insyaallah termasuk penghuni surga. Husnul khatimah. Ustaz baru cuma la ilaha
mati. Itu bagaimana? Kita berhusnuzon. Mungkin lisannya la ilaha, qalbunya nerusin illallah. Jadi jangan, ya kasihan banget Ustaz, tanggung banget Ustaz. Tinggal illallah doang keburu mati Ustaz. Nah, boleh kita bilang begitu. Kita berhusnuzon, mudah-mudahan dia sudah lengkap baca kalimat la ilaha illallahnya itu. Talqinkan. Atau ada riwayat dari Jabir ya, meskipun ada yang mengatakan ini hanya sampai beliau tidak marfu, ya mauquf, yaitu bacakan surat Ar-Ra'd. Jadi kalau ada nauzubillah min dzalik ya, kerabat, keluarga yang sudah dalam kondisi kritis atau sakratul maut, supaya Allah mudahkan itu bacakan surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Surat ke-13. Atau surat Yasin. Surat Yasin bacakan. Biasanya orang kita taunya Yasin buat yang udah mati. Jadi pas lagi sakratul maut, lagi sakit, kita bacain Yasin, ngamuk keluarganya. Enak aja, masih hidup ini bacain Yasin lo. Nah, karena kekurang pahaman. Padahal ayatnya, hadisnya Iqra'u Yasin inda mautikum atau ala mautakum. Ketika sedang menghadapi sakratul maut, sebenarnya dari itu sudah boleh kita bacakan. Nah, cuma di masyarakat kita biasanya Yasin udah lewat, udah pass away baru. Tapi kalau dalam proses kritis biasanya nggak mau dibacain Yasin. Padahal boleh ya. Nah, karena masyarakat kita nggak biasa, bacalah Ar-Ra'd aja. Ar-Ra'd. Ar-Ra'd bukannya guntur petir Ustaz. Kok bisa jadi memudahkan kematian? Ya, itu riwayatnya begitu. Banyak kalau kita baca tafsir-tafsir klasik ya, disampaikan seperti itu. Ya, dari Jabir bin Abdullah. Nanti yang sakratul maut akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya sehingga kalaupun dia meninggal dengan tenang. Kalau dia sehat, dia sehat lagi, sembuh lagi. Baik, ini yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba yang dibimbing oleh Allah, yang terus diarahkan oleh Allah menuju yang baik-baik, dihalau dari yang buruk-buruk, sehingga kita terjaga dari berbagai macam fitnah yang ada di dunia ini. Sehingga mudah-mudahan kalau dunia fitnahnya kita dijauhi, kita pun terhindar dari fitnah yang ada di hari kiamat kelak insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.